Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok 5 akan membahas mengenai memahami dan mendalami aplikasi internet untuk berbagai keperluan pemanfaatan pengenalan aplikasi internet browsing. Untuk mengefisienkan waktu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama Wamra, yang kedua Ayu Lestari, yang ketiga Nisatul Fitri, yang keempat Peggy Nurul Hasisah. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi internet. Media massa merupakan sarana penyebarluasan berita kepada halayak luas, baik secara lokal, nasional maupun internasional. Hal ini selaras dengan media massa sebagai lembaga penyebaran informasi dan bisnis serta upaya mempengaruhi opini publik internasional. Di masa ini, kemudahan memperoleh berita difasilitasi oleh keberadaan internet. Begitu kita mengakses internet, kita akan mendapat berbagai informasi dan berita sesuai kebutuhan. Adanya internet membuat masyarakat semakin gencar menggunakan teknologi pendukung seperti telepon seluler yang berbasis internet, tablet, laptop, serta jenis perangkat lainnya. Dengan adanya kemajuan ini pun, berbagai perusahaan media massa juga mengeluarkan aplikasi untuk memudahkan masyarakat berkomunikasi secara global. Contohnya Facebook, WhatsApp, Pets, MySpace, dan Twitter. Berikut adalah macam-macam aplikasi internet. Yang pertama, World Wide Web. World Wide Web adalah dokumen-dokumen internet yang disimpan di server-server. Dokumen web dibuat dengan menggunakan format HTML. Yang kedua, email. Email atau surat elektronik adalah aplikasi internet untuk sarana komunikasi surat menyurat dalam bentuk elektronik. Adapun situs yang memberikan layanan email seperti Yahoo, Gmail, Bolehmail, dan masih banyak lagi. Yang ketiga yakni newsgroup. Newsgroup adalah aplikasi internet yang digunakan untuk berkomunikasi satu sama lainnya dalam sebuah forum. Biasanya anggota forum newsgroup mempunyai kepentingan dan keterkaitan yang sama serta membahas topik-topik tertentu. Yang keempat, mailing list. Mailing list atau milis adalah aplikasi internet yang digunakan sebagai sarana diskusi atau bertukar informasi dalam satu kelompok melalui email. Yang kelima, internet relay chat. Internet relay chat adalah aplikasi internet yang digunakan untuk bercakap-cakap di internet dikenal dengan istilah chatting. Yang keenam, telnet. Telnet adalah aplikasi internet yang digunakan untuk mengakses komputer yang letaknya jauh. Telnet dapat digunakan jika kita memiliki IP address dengan user ID dan password ke komputer tersebut. Yang ketujuh, Gropper. Gropper adalah aplikasi yang digunakan untuk mencari informasi yang ada di internet, namun informasi yang didapat hanya terbatas pada teks saja. Selanjutnya yakni manfaat aplikasi internet. Internet merupakan sebuah singkatan dari Interconnection Networking, atau yang berarti jaringan yang terhubung secara luas. Internet merupakan keterkaitan jaringan komputer melalui standar yang disebut Global Transmission Control Protocol atau Internet Protocol TCP atau IP. Ada sistem pertukaran paket komunikasi yang berasal melalui data. Dengan jaringan inilah semua orang bisa berkomunikasi dengan mudah dan dalam waktu yang singkat dari seluruh dunia tanpa batas. Sebutan internet diperuntukkan pada rangkaian jaringan yang paling besar, sedangkan cara untuk menghubungkannya disebut interworking. Beberapa manfaat aplikasi internet yaitu: 1. Sumber beragam wawasan ilmu dan pengetahuan. Berbeda dengan di masa lalu, hanya sebagian kecil orang yang memiliki akses cukup baik yang dapat memperoleh ilmu sekaligus wawasan luas. Karena sumber wawasan sekaligus ilmu pengetahuan cukup terbatas, tidak cukup diperoleh dari sekolah lokal saja. Namun kini fungsi internet hadir untuk mempermudah semua orang untuk mencari wawasan seluas-luasnya. Hal tersebut juga menjadi salah satu manfaat internet bagi pelajar yang mengalami kesulitan di beberapa mata pelajaran atau mata kuliah. Dengan bantuan internet, semua pelajar bisa mengakses dengan mudah literasi penting mulai dari jurnal, esai ilmiah, surat kabar, hingga buku online. Semua itu pun bisa diakses hanya lewat perangkat mobile saja. Kedua, mempermudah
proses pelaksanaan sistem akademik. Internet tidak hanya merambah di bidang hiburan atau komunikasi saja, tetapi juga dimanfaatkan di bidang pendidikan. Manfaat internet di berbagai lembaga pendidikan, khususnya sekolah di era kini, yang tidak tertinggal mempermudah pengaturan sistem administrasi. Kini sistem akademik bisa diurus dari mana saja tanpa harus pergi ke sekolah. Proses mudah mengurus data dan dokumen akademik di seluruh lembaga pendidikan tersebut merupakan salah satu manfaat internet bagi pendidikan. Bahkan kini tidak hanya ada pada sistem akademik, segala sistem kependidikan juga bisa diakses lewat internet. Mulai dari pendaftaran sekolah, perekrutan pegawai, hingga sistem pada berbagai tingkat ujian. Ketiga, menghemat biaya dan waktu. Salah satu manfaat jaringan internet yang paling dikenal secara umum adalah tingkat praktisnya saat digunakan untuk berkomunikasi dan mengurus berbagai hal. Dengan menggunakan internet, Anda bisa menghemat waktu sekaligus biaya sangat banyak. Internet bisa mengirimkan beragam data dan dokumen elektronik dalam hitungan detik saja. Begitupun ketika Anda melakukan komunikasi antar sesama pengguna jaringan internet lainnya secara luas. Tidak perlu membayar biaya mahal untuk berkomunikasi, serta dapat berhubungan lewat telepon atau video yang tersambung dalam beberapa detik saja. Waktu yang Anda habiskan sangat singkat, tanpa mengganggu kesibukan Anda di setiap hari. Keempat, menjaga keamanan warga negara. Selain untuk perorangan, manfaat internet juga bekerja dalam suatu komunitas yang sangat luas, yakni dalam cakupan wilayah negara. Masyarakat dapat menggunakan beragam fasilitas internet di bawah beberapa aturan yang berada di bawah naungan pemerintah. Meski tetap berada di bawah naungan pemerintah, Anda masih memiliki privasi. Pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar untuk mensejahterakan para rakyat di sebuah negara, sehingga manfaat internet di bidang pemerintahan lebih berfokus pada kemudahan akses publik. Internet di bidang pemerintahan dapat dimanfaatkan untuk menjaga keamanan dan perlindungan kepada warga, contohnya melalui pemantauan CCTV. 5. Sangat efektif mensukseskan bisnis atau usaha. Internet memiliki suatu manfaat penting atau yang biasa disebut sebagai Internet of Things. Maksud dari pernyataan tersebut adalah konsep baru yang berguna memperluas fungsi sekaligus manfaat dari jaringan internet yang terkoneksi dalam waktu yang lama. Hal ini mengacu pada segala aspek yang dapat dikembangkan unik melalui data di media virtual. Fokus utama dari manfaat Internet of Things mencakup hampir seluruh aspek kehidupan yang sifatnya nyata, misalnya untuk digunakan di bidang bisnis dan usaha. Internet akan berguna sebagai media perantara bagi bertemunya penjual dan pembeli secara virtual. Kemudian mereka juga dapat melakukan transaksi pembayaran secara virtual juga. Contoh lainnya yaitu adanya email marketing. Dengan menggunakan layanan email, Anda bisa melakukan direct selling kepada calon pelanggan secara langsung. Dengan cara ini, nilai konversi penjualan dapat lebih meningkat. 6. Memperluas ruangan pertemanan. Manfaat internet secara umum sangatlah banyak, termasuk sebagai media yang dapat menambah atau memperluas jaringan dan ruang pertemanan, terutama dengan makin berkembangnya media sosial. Anda bisa mengenal seseorang dari beragam belahan dunia yang jaraknya bahkan ribuan kilometer jauhnya dari tempat tinggal atau negara asal Anda. Ruangan pertemanan tidak hanya diakses secara publik. Anda juga bisa mengsettingnya secara privat apabila ingin melindungi informasi pribadi Anda. Ruang pertemanan bisa diakses tanpa batasan negara, sehingga Anda bebas memilih mana lokasi teman yang ingin dikenal. Contoh beberapa media sosial tertentu tentu telah Anda ketahui, seperti Line, WhatsApp, Facebook. Ketujuh, media hiburan semua kalangan. Salah satu manfaat internet yang paling dicari dan diminati oleh semua orang dari berbagai kalangan adalah sebagai media hiburan. Internet menyediakan beragam kategori hiburan untuk berbagai usia, mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Bebasnya hiburan melalui internet ini membuat para penggunanya dianjurkan untuk bijak dalam aksesnya. Cara mengakses internet pun sekarang juga mudah. Anda bisa memanfaatkan HP sebagai media komunikasi dan mencari hiburan melalui internet.
Apabila pengguna media hiburan melalui internet adalah anak-anak, maka mereka perlu pendampingan khusus dan intensif dari orang tua, karena dampaknya cukup besar dalam membentuk karakter sekaligus kepribadian anak. Orang tua juga sangat berperan dalam memilih kategori yang cocok dan membatasi konten yang berdampak buruk bagi anak. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai browsing. Secara umum, pengertian dari browsing adalah suatu aktivitas yang dilakukan di dalam media internet dengan menggunakan aplikasi perangkat lunak yang bernama web browser atau sering disebut dengan browser saja. Jadi kita juga bisa menyimpulkan bahwa browsing adalah mencari informasi di dalam jaringan internet. Informasi-informasi tersedia begitu banyak dan dalam berbagai format seperti tulisan, gambar, video, dan lain-lain. Browsing ini memiliki padanan sinonim atau persamaan kata yang lumayan banyak. Meskipun kata-kata ini sebenarnya memiliki perbedaan arti, kalau ditelusuri secara mendalam, padanan kata yang dimaksud adalah searching, googling, surfing, dan yang lainnya. Di dalam beberapa buku pelajaran TIK di sekolah dijelaskan bahwa pengertian browsing adalah salah satu aktivitas yang dimungkinkan untuk dilakukan pada jaringan internet untuk mengakses beragam informasi yang tersimpan di dalam sebuah website. Secara harfiah, browsing berarti menjelajah atau mengunjungi. Informasi yang didapat ketika melakukan aktivitas browsing bisa berbentuk teks, gambar, suara, atau bahkan video yang ditampilkan dalam halaman website. Ada juga yang mengartikan browsing itu adalah kegiatan menjelajahi internet atau dunia maya dalam rangka mencari suatu informasi yang dibutuhkan yang memiliki nilai manfaat informasi. Informasi tersebut dapat kita baca dan nikmati secara online yang disajikan pada sebuah aplikasi bernama web browser. Nah, di era milenial seperti ini, setiap harinya pengguna internet pasti tidak bisa terlepas dari penggunaan web browser, baik untuk membaca berita maupun menemukan informasi lainnya. Web browser sendiri memiliki beberapa fungsi, diantaranya yakni yang pertama, membuka laman website. Dengan menggunakan web browser, seseorang bisa langsung menuju alamat di mana ia akan mengakses data. Sementara itu, jika menggunakan search engine, maka ia hanya akan mendapat beberapa website yang sesuai dengan kata kunci keyword yang dimasukkan. Kedua, memastikan keamanan suatu web. Biasanya dalam web browser juga terdapat proses authentication atau proses verifikasi suatu website atau laman, dan juga untuk memastikan bahwa laman tersebut tidak berbahaya bagi perangkat jika dikunjungi. Misalnya untuk menghindarkan perangkat komputer atau gadget dari virus yang bisa menyebabkan kerusakan pada sistem komputer. 3. Mendukung permintaan data. Fungsi lain dari web browser adalah untuk mendukung permintaan data yang dibutuhkan oleh pengguna yang dikenal dengan istilah requesting supporting data item. Hampir seluruh alamat web yang ada di internet bisa diakses dengan menggunakan web browser, dan data yang berupa foto atau media lainnya dapat disimpan atau download secara langsung dalam dokumen komputer. 4. Mengumpulkan data dan memaksimalkan tampilan selain memberikan akses. Pada laman yang dituju secara langsung, web browser juga berfungsi dalam mengumpulkan seluruh data pada suatu website, termasuk efek yang ada di dalamnya, sehingga laman web tersebut dapat ditampilkan dengan lebih baik dan maksimal. Tidak hanya menampilkan teks, web browser juga bisa menampilkan video, foto, dan audio pada suatu laman. 5. Mendukung penggunaan search engine. Mesin pencari atau search engine secara umum merupakan bagian dari web browser, sehingga pengguna bisa mencari data dengan lebih mudah dan lebih cepat tanpa harus mengetikkan alamat pada address bar dalam menu web browser. Manfaat web browser. Web browser mempermudah Anda dalam mengakses informasi kepada media seperti situs, blog, gambar, video, dan lain-lain. Web browser bisa juga digunakan sebagai media untuk berjejaring sosial, misalnya melalui Facebook, Twitter, Google+, dan lain-lain. Selain untuk berselancar di dunia internet, web browser juga dapat menyimpan file yang Anda cari saat menjelajahi internet. Anda juga bisa membookmark situs yang Anda anggap penting.
dapat juga digunakan untuk mengakses mesin pencari, search engine seperti Google misalnya, yang biasa digunakan untuk mencari informasi. Serta masih banyak lagi manfaat dari web browser yang bisa Anda gunakan untuk mempermudah aktivitas berselancar di dunia maya. Macam-macam browser. 1. Google Chrome. Hampir 60% pengguna internet di dunia menggunakan Chrome sebagai web browser mereka. Browser besutan Google hampir digunakan di seluruh negara, khususnya negara-negara yang ada di benua Asia, Amerika, dan Eropa. 2. Mozilla Firefox. Mozilla Firefox juga merupakan salah satu dari macam-macam browser yang paling banyak digunakan oleh para pengguna internet. Sekitar kurang lebih 1/6 jumlah pengguna internet dunia, dan Indonesia merupakan salah satu negara pengguna Firefox terbanyak. 3. Safari. Pengguna Safari di dunia hampir mencapai 16%, sehingga browser ini menjadi salah satu yang paling populer. Aplikasi buatan Apple Inc. ini dirilis pada tahun 2003 untuk perangkat komputer dan pada 2007 untuk perangkat mobilnya. 4. Opera. Opera juga merupakan salah satu dari macam-macam browser yang populer. Saat ini yang digunakan sekitar 6% pengguna internet di seluruh dunia untuk perangkat komputernya dan 11% pengguna internet untuk perangkat mobilnya. 5. Internet Explorer. Pengguna Internet Explorer semakin sedikit, walaupun begitu tetap saja Internet Explorer masih ada yang menggunakannya sebagai web browser. Browser ini pernah digunakan sampai 95% pengguna internet pada tahun 2002 sampai dengan 2003. 6. Netscape Navigator. Sebelum Internet Explorer, Netscape Navigator merupakan web browser yang terkenal di era 90-an. Browser ini merupakan salah satu dari browser tertua dengan maraknya evolusi internet. 7. Maxton Browser. Browser Maxton menggunakan IE sebagai dasar namun punya fungsi yang mumpuni untuk kenyamanan kamu berselancar di internet. Dilengkapi dengan fitur Magic Fill yang dibutuhkan untuk memasuki fitur situs member. Jadi fitur ini akan membuat kamu lebih mudah karena Maxton akan menyimpannya. Maxton mempunyai beberapa tools yang bisa menerjemahkan halaman situs ke berbagai bahasa. 8. iCat. Aplikasi web browser iCat yang berlogo mobil ngebut ini memiliki banyak fitur yang tidak tersedia pada browser Mac lainnya. iCat merupakan pilihan tepat bagi pengguna browser yang menginginkan kinerja lebih baik pada semua Mac OS. Baiklah, sepertinya sampai sini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.